Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winingsih dengan NIM 2526050322. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah Institut Miftahul Huda Subang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Filsafat Islam dengan dosen pengampu Bapak Adam Hashim MPD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat membahas salah satu topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam perspektif landasan filosofis pendidikan Islam. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Jika kita melihat tujuan tersebut, terdapat keselarasan yang sangat kuat dengan filosofis pendidikan Islam. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk kepribadian yang utuh atau insan kamil, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan moral. Landasan filosofis pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu ayat yang menjadi dasar adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zuriyat ayat 56, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan manusia adalah beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu membimbing peserta didik agar seluruh ilmu yang dipelajari menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan manusia untuk membaca dan mencari ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu, pengetahuan sebagai jalan menuju kemajuan peradaban. Jika dianalisis lebih mendalam, terdapat beberapa kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan landasan filosofis pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga memperhatikan pembentukan karakter dan spiritual peserta didik. Yang kedua, pengembangan seluruh potensi manusia. Dalam Islam, manusia memiliki potensi akal, hati, jasmani, dan roh yang harus dikembangkan secara seimbang. Pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan peserta didik yang pintar, tetapi juga harus memiliki akhlak mulia, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai proses sepanjang hayat. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim sejak lahir hingga akhir hayat. Nilai ini sejalan dengan konsep pendidikan nasional yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat.
Namun, demikian terdapat tantangan dalam implementasinya. Di era modern, pendidikan seringkali lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai akademik yang dibandingkan pembentukan karakter. Padahal dalam perspektif pendidikan Islam, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik saja, tetapi juga dari kualitas akhlak, kejujuran, tanggung jawab, dan ketakwaan peserta didik. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perlu didukung oleh seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, hingga masyarakat. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memiliki keselarasan yang kuat dengan landasan filosofis pendidikan Islam. Keduanya sama-sama menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan seluruh potensi manusia agar menjadi pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat sehingga dapat memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Demikian pemaparan mengenai analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam perspektif landasan filosofis pendidikan Islam. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.